wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Agisna, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, di sini saya membuat video karena saya mendapatkan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi semuanya. Happy watching! Nah, saya akan membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Sebelum ke pembahasan, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau kerap kali disingkat dengan TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan penyampaian informasi. Kata teknologi yaitu berasal dari bahasa Yunani technologia atau TC yang memiliki arti keahlian dan juga logika yang artinya pengetahuan. Definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh sarana elektronik melalui pemrosesan, transmisi, dan tampilan informasi. TIK adalah penggunaan teknologi modern untuk membantu penangkapan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan dan komunikasi informasi baik dalam bentuk data numerik, teks, suara, atau gambar. Teknologi informasi dan komunikasi juga masih banyak berperan di segala bidang nih teman-teman. Contohnya yaitu ada di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, dan masih banyak bidang lainnya. Kita sudah tahu pengertian dan yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi ini. Selanjutnya kita akan ke pembahasan. Secara umum, hasil studi empiris terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan TIK memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja usaha dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui penggunaan TIK yaitu pengurangan biaya produksi atau penciptaan pendapatan. Nah, selain itu, ada beberapa dampak positifnya juga nih. 1. Mendorong inovasi dan penyerapan teknologi. 2. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. 3. Terjadinya industrialisasi. Dan 4. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Analisa dilakukan secara khusus di setiap subsektor dan skala usaha ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis subsektor dan skala usaha menentukan bagaimana pengaruh TIK terhadap kinerja ekonomi. Pemanfaatan TIK juga berpengaruh negatif pada subsektor DKV, musik, aplikasi, dan game, serta seni rupa. Hal lain juga berpotensi menyebabkan hal tersebut, yaitu kemampuan SDM dalam penggunaan TIK itu sendiri. Manfaat TIK juga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha skala mikro. Kemampuan pengadaan dan pemeliharaan TIK unit usaha mikro yang terbatas berpotensi menjadi penyebab lain belum optimalnya pemanfaatan TIK pada skala mikro. Nah, kemajuan iptek di bidang ekonomi juga memiliki dampak negatif lain nih teman-teman, berupa meningkatnya budaya konsumtif. Konsumtif ialah budaya yang bersifat konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan sesuatu yang berlebihan. Hal ini dikarenakan adanya kompetisi di era global, sehingga sering membeli barang yang tidak dibutuhkan dan boros. Contoh lainnya, kita sering membeli barang akan tetapi menggunakan cicilan atau pay later, sehingga pas bayar kita pusing untuk membayarnya. Dan hal ini sangat berbahaya sekali. Nah, kemajuan TIK juga berdampak negatif
akan risiko disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contohnya yang dimaksud oknum ini yaitu hacker. Hacker akan memanfaatkan keahliannya di bidang TIK untuk merusak sistem demi kepentingan dirinya, yang tentunya hal ini dapat berdampak langsung akan operasional TIK dan akan berdampak ke dalam sektor bisnis. Dalam sektor bisnis ekonomi, teknologi didefinisikan sebagai basis kreativitas, yang berarti teknologi mendorong terjadinya kreativitas yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pendapatannya. Pada sektor ekonomi, tidak hanya pola produksi produk ekonomi, namun juga pola distribusi dan konsumsi. Nah, hal ini akan berdampak kepada perusahaan yang akan mendapatkan nilai profit yang lebih tinggi dan lebih besar. Adapun jenis-jenis peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama ada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini berkembang dengan seiring berjalannya waktu perkembangan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi banyak dimanfaatkan oleh manusia karena mereka melihat peluang bisnis dari perkembangan teknologi tersebut, seperti bisnis online. Dalam penerapannya, rencana strategis TIK senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan agar setiap teknologi informasi dapat memberikan nilai bagi perusahaan. Adapun dan pengaruh TIK terhadap perkembangan bisnis online yaitu ada e-commerce. Pasti kalian udah nggak asing sih sama e-commerce ini. E-commerce ini adalah transaksi atau aktivitas perdagangan atau jual beli dengan menggunakan media elektronik atau jaringan internet atas barang dan jasa dengan sistem pembayaran elektronik. E-commerce juga menggunakan metode yang sangat luas karena berhubungan dengan teknologi. Proses transaksinya juga tanpa harus tatap muka antara penjual dan pembeli. E-commerce juga digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, antara perusahaan dengan pelanggan atau perusahaan institusi yang bergerak dalam bidang publik. Sistem e-commerce juga dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe aplikasi, yaitu ada electronic markets atau EMS, ada Electronic Data Interchange atau EDI, dan ada internal commerce. Mari kita ketahui 3 tipe aplikasi ini. Yang pertama, Electronic Markets atau EMS. Electronic Markets yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMS adalah sebuah sistem informasi antara organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas electronic market bagi pelanggan terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan atau peminat. Nah, yang kedua ada Electronic Data Interchange atau EDI. Electronic Data Interchange adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antar organisasi-organisasi komersial.
Secara formal, EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association atau IDEA sebagai transfer data struktur dengan format standar yang telah disepakati dan dilakukan dalam satu sistem komputer ke sistem komputer lain dengan menggunakan media elektronik. Nah, Electronic Data Interchange juga memiliki banyak keuntungan, yaitu waktu pemesanan yang sangat singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan respon, dan pengiriman teratur yang cepat dan akurat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Nah, yang terakhir ada Internet Commerce. Internet Commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang transfer ke rekening penjual. Nah, sangat pas nih buat kalian ketika kalian ingin membeli atau belanja sesuatu tapi malas untuk keluar rumah. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pertanian. Menurut Burhan, TIK berperan sebagai enabler dalam transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. TIK akan membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan terhadap informasi pasar, modal, inovasi pertanian, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. TIK memfasilitasi dimensiasi informasi dan akses terhadap informasi yang memiliki nilai tambah, proses berbagai pengetahuan atau knowledge sharing, pengembangan keterampilan, kapasitas, dan kompetensi, pengembangan jaringan komunikasi atau communication network, pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan, upaya-upaya membangun Indonesia dari pinggiran dan peningkatan daya saing ekonomi, serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan semestinya dapat diakselerasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi membantu petani memerangi dan menciptakan kesadaran tentang hama dan penyakit pertanian. Hal ini jika dikelola dengan baik akan meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapat petani, dan selanjutnya mengurangi kemiskinan di kalangan petani pedesaan. TIK dapat menjadi solusi untuk masalah mengakses sebagai sumber informasi yang terjangkau, relevan, dan dapat diandalkan oleh petani. TIK memfasilitasi ketetapan waktu penyampaian penyuluhan, memanfaatkan kecepatan pemrosesan elektronik, antara lain mentransmisikan, menyimpan dan mengambil informasi, dan melindungi data. TIK dapat membantu petani dalam proses pengambilan keputusan, kepemilikan lahan pertanian, dan perjanjian sewa guna usaha, ekonomi mesin, dan pemasaran produk. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pertanian yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi dapat diadopsi di sektor pertanian untuk mempercepat pembangunan dan serta otomatis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyiratkan bahwa aplikasi TIK di bidang pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memfasilitasi kegiatan pertanian dalam jangka waktu yang diperlukan. Nah, adapun alat-alat teknologi yang digunakan dalam bidang pertanian yaitu ada traktor. Traktor adalah alat pertanian yang sering digunakan untuk melakukan pengolahan tanah bagi pertanian Indonesia. Mesin traktor ini memiliki dua ukuran, yaitu kecil dan besar. Berdasarkan rodanya, traktor memiliki dua jenis, yaitu traktor dengan roda rantai yang biasa digunakan pada kondisi tanah berlumpur dan traktor dengan roda dua yang biasa digunakan pada kondisi tanah kering. Selanjutnya ada rotavator. Rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah yang pertama berguna untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Sementara itu, untuk pengolahan tanah kedua, alat ini digunakan untuk merapikan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, dan memperbaiki tata air.
Nah, yang terakhir ada bajak subsoil. Bajak subsoil biasanya digunakan untuk memecahkan tanah hingga kedalaman 20 hingga 36 inch untuk parit pada lahan tanam. Alat yang digunakan ini untuk menanam dan perawatan secara tradisional. Untuk lahan kecil, para petani biasanya menanam dengan menggunakan tenaga manusia. Namun untuk lahan yang luas diperlukan sebuah mesin pertanian yang fungsinya untuk memasukkan benih ke tanah yang sudah digemburkan. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan dari peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.